Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sucira Fitri, INPM 20080074. Saya berasal dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumatera Barat tahun 2020-2021. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang filsafat. Sebelum kita belajar filsafat, tentu kita harus mengenal apa itu filsafat, mengapa kita harus belajar filsafat, landasan filsafat, serta perbedaan pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian filsafat. Filsafat. W.J. Wigatna menyatakan bahwa kata filsafat berasal dari kata Arab yang berhubungan erat dengan kata Yunani. Bahkan asalnya memang dari Yunani. Kata filsafat dalam bahasa Yunani adalah filosofia. Kata filosofia berarti dalam bahasa Yunani merupakan kata majemuk yang terdiri atas philo dan sophia. Philo artinya cinta dalam arti luas, yang ingin dan karena itu lalu berusaha mencapai yang diinginkannya itu. Sedangkan sophia artinya kebijakan yang pandai, pengertian yang mendalam. Berdasarkan asal katanya, filsafat boleh diartikan ingin mencapai pandai, cinta pada kebijakan. Kenapa kita penting belajar filsafat? Jawabannya adalah, pentingnya belajar filsafat adalah agar kita tidak terjebak pada kebenaran palsu. Kebenaran palsu adalah kebenaran yang seakan-akan benar padahal tidak memiliki dasar sama sekali. Yang kedua yaitu posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan dalam mendidik anak untuk mengetahui bahasa dan sastra yang sedang dipelajari saat ini. Mengapa filsafat itu penting untuk anak-anak? Anak-anak pada dasarnya adalah filsuf alamiah. Artinya, mereka selalu menjadi seorang filsuf yang mempertanyakan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang sudah jelas bagi orang dewasa. Seringkali, anak-anak menanyakan pertanyaan yang mengandung unsur politis, metafisis, bahkan etis. Jawaban atas pertanyaan tersebut membutuhkan pemahaman tentang sejarah, politik, dan metafisika yang cukup. Dalam anak-anak sudah memiliki semacam intusiasi filosofis yang sudah ada secara alamiah di dalam dirinya. Berbagai penelitian, seperti dikutip oleh Mau Gregory, menyatakan bahwa pemahaman dan gaya berpikir filsafat yang diberikan sejak usia dini dapat meningkatkan kemampuan berbahasa atau linguistik, kemampuan berhubungan dengan orang lain atau sosial, kemampuan untuk berhadapan dengan kegagalan atau psikologis, dan kemampuan untuk berpikir terbuka atau ilmiah, sehingga ia bisa menerima pelajaran dari luar. Posisi filsafat yaitu ibu dari segala induk pengetahuan. Filsafat adalah ilmu yang mencari sebab, mana dan hakikat yang sedalam-dalamnya atas segala sesuatu, dengan menggunakan akal pikiran atau rasio. Filsafat dipandang sebagai induk dari segala ilmu karena filsafat telah berjasa dalam kelahiran berbagai disiplin ilmu, kajian, gagasan, serta aliran pemikiran sampai ideologi. Hingga saat ini, baik dalam ilmu sosial seperti ilmu pemerintah maupun ilmu alam seperti fisika. Kita masuk ke poin yang ketiga. Perbedaan pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang masuk akal, yang berasal dari pengalaman dan pengamatan, sehingga semua orang akan berpendapat yang sama mengenai suatu hal tersebut. Contoh, makanan akan memuaskan rasa lapar. Tangan yang terkena api akan merasakan panas dan melepuh. Ini adalah ilmu pengetahuan ilmiah. Ilmu pengetahuan ilmiah adalah ilmu yang diperoleh dan dikembangkan dengan mengolah atau memikirkan realita yang berasal dari luar diri manusia secara ilmiah.
yakni dengan menerapkan metode ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah kumpulan-kumpulan pengetahuan yang disusun berdasarkan metode ilmiah. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.